Dan bukan hanya sampai di situ, dia memukul meja dan mengatakan, mengapa kamu mau menikah dengan Bangla? Apakah sehina itu seseorang menikah dengan orang Malaysia? Sebegitu hinakah? Tapi sudah dikasih tahu pun dia marah lagi guys ya. Marah pula dikasih tahu yang betul, dia pula yang marah ya. Akan sangat memalukan negara karena kita membawa atau mewakili negara Indonesia guys ya. Jadi Itu ada pas sekolah. Oke, hari ini hari Jumaat, saya tak pasti video ini saya nak upload bila. Nanti suruh suami cek dulu lah kan layak diupload ke tidak gitu ya guys. Sebab kan sekarang kan tengah panas-panasnya, tengah viral si tiktoker Indonesia yang namanya Jantung Pisang tuh, yang dekat Malaysia. Dia bergaduh dengan salah satu staf KBRI yang ada di Malaysia kan, sampai akak tuh buat report polis bagai itu kan. Tapi kalau menurut saya memang harus patutlah buat report polis, sebab salah satu staf itu kan dah memfitnah kan. Jadi memang patutlah kalau buat report polis. Jadi saya tu sokong lah dengan akak Jantung Pisang tuh gitu ya guys ya. Dan semenjak viralnya itu tuh saya jadi ingat ternyata saya pikir itu saya je yang ada masalah dengan staf KBRI gitu. Ternyata tuh ramai ya guys ya, semenjak viralnya si akak Jantung Pisang yang bergaduh tu kan dengan staf tu kan. Jadi ramai yang bersuara. Ternyata ramai yang bermasalah dengan KBRI gitu ya guys ya. Jadi bukan saya je, tapi tak apa, dekat sini saya tak nak sebut nama siapa, cuma saya nak bercerita pengalaman saya masa saya dihina dengan Oke, sebelumnya saya juga pernah dengar guys ya bahwa ini cukup panas ya permasalahan terkait tentang akak Jantung Pisang dengan salah satu staf KBRI, yang mana akak Jantung Pisang ini telah mereport atau melaporkan ke polisi apa yang telah dilakukan oleh salah satu staf KBRI guys. Jadi ini lagi panas-panasnya kasus ini guys ya, yang mana diduga staf KBRI ini akak Jantung Pisang ini ya guys ya. Makanya akak Jantung Pisang mereport atau melapor ke polisi. Entah bagaimana ini masalahnya sampai sekarang guys ya. Tapi setelah itu rupanya bermunculanlah hal-hal yang sama ya. Rupanya selama ini orang-orang pada memendam ya guys ya. Ketika akak Jantung Pisang ini menaikkan ke muka publik, baru semua orang ini bersuara lagi ya guys ya. Sama seperti Kak Yani ini rupanya guys ya. Tapi permasalahan seperti apa kita akan cek videonya lagi guys. salah satu staf KBRI yang ada dekat Kuala Lumpur gitu. Jadi kisahnya gini ya guys ya. Tahun 2011, ini ceritanya itu dah lama sebenarnya, tapi saya tuh ingat balik angkara akak Jantung Pisang itu. Jadi saya ingat balik gitu ya guys ya. Jadi gini, masa itu tuh tahun 2011 saya baru balik dari Indonesia. Saya baru nikah dengan suami saya di Indonesia. Terus saya datang ke Malaysia tuh nak mengesahkan buku nikah gitu dekat kedutaan. Dan tahun 2011 waktu itu tuh kan belum ada online, belum ada booking secara online gitu. Kecuali kalau sekarang orang dah canggih, zamannya dah canggih, dah modern itu. Jadi kalau nak pergi kedutaan tuh kena booking dulu. Nanti pihak kedutaan akan bagi tarikh, dan tarikh itu nanti kita datang. Jadi prosesnya itu tak lama gitu. Dan kalau dulu kan tak ada. Dulu tuh saya pergi awal pagi, terus langsung sampai sana tuh padahal pukul 7, tapi dah ramai gitu ya, saya dah ramai. Dan dekat situ terus langsung saya pergi ke security, dan security itu tanya nak buat apa gitu. Dan saya cakap nak mengesahkan buku nikah. Terus langsung dikasih lah satu keping kertas borang kalau kat sini tuh sepunya borang, suruh isi borang itu dan dikasih nombor gitu. Dan saya rasa tunggu sekitar 3 atau 4 jam macam tu lah tunggu, sebab memang ramai betul. Hari Isnin tu memang ramai betul ya guys ya. So biasalah kan kalau hari Isnin kan penuh gitu, jadi agak lama dekat situ. Dan akhirnya selama saya tunggu 3-4 jam tu dipanggil lah nombor saya kan. Saya dipanggil dekat kaunter, dan dekat kaunter tu yang menangani saya tu lelaki ya guys, sekitar umur 30-an macam tu lah gitu, umur 30-an.
dan dia tak tengok, saya pergi orang dengan buku nikah, tapi dia tak tengok buku nikah, dia tengok kertas itu. Kertas tu langsung dia baca sikit je, dia baca sikit, oh ni mengesahkan buku nikah. Dia tanya, oh mau mengesahkan buku nikah ya? Ya, saya mau mengesahkan buku nikah. Saya jawab macam tu. Terus dia cakap, mbaknya orang mana? Orang Indonesia. Ya, saya orang Indonesia pak, saya orang Indonesia gitu. Terus langsung dalam hati saya tu fikir, kenapa sampai tanya saya orang Indonesia, kan dah tahu saya bawa pasport apa semua kan, kecuali kalau saya orang Rusia mestilah saya pergi kedutaan Rusia gitu. Tapi tak apalah. Dan betapa terkejutnya ya guys, terkejutnya langsung dia jawab, dia cakap gini, dia cakap mau kahwin dengan Bangla ya gitu ya guys. Dia tak tengok saya, tak tengok apa buku nikah, terus langsung ngegas macam tu ya guys. Terkejut, sumpah terkejut. Dengan kayu tu. Hujan ya guys. Aduh, hujan pula guys. Okey lah, saya nanti kita sambung dekat atas lah. Saya nak naik dulu, hujan ya guys, hujan. Nah, ini yang membuat saya penasaran ya guys ya. Ketika Aka ini ke kedutaan KBRI Indonesia yang berada di Malaysia, tiba-tiba ya dia ditanyai seperti ini, kamu mau nikah dengan Bangla ya? Nah, ini seperti kata-kata yang tidak memiliki adab ya guys ya. Kenapa ada orang yang bertanya seperti itu? Orang Indonesia lagi guys ya. Nah, ini menambah daftar kurang sopannya ya guys ya, sehingga banyak dari kami orang Indonesia itu yang merasa malu dengan perilaku yang telah dikatakan oleh AKN tadi guys ya. Mengapa dia mengatakan hal itu ya? Mau nikah dengan Bangla ya? Dan apapun itu, siapapun jodohnya guys ya, itu bukan urusan dia ya. Oke, lanjut kita pelajari. Kita sambunglah nanti dekat atas. Hujan kan? Jom balik, hujan. Tak jadi hujan pun. Dia lari-lari tak jadi hujan kan. Sikit dia tak apa. Tadi sepatutnya tak apalah kan. Tak apalah, kita duduk depan rumah. Mama, itu boleh apa? Okey, kita lanjut. Tadi hujan ya guys ya. Okey, jadi sini gini ya, saya tu terkejut bila salah satu staff itu dia kata, kenapa mbak ni mau ya kahwin dengan Bangla? Kan selalunya kan perempuan Indonesia yang kahwin dengan Bangla itu dah nikah siri, bukan nikah betul-betul. Kenapa mbaknya sampai mau nikah betul-betul? Apa yang namanya, biasalah kan, namanya cinta mati. Dia bilang gitu ya guys. Dia cakap macam tu. Saya tu diam je, saya diam sebab saya tak merasa kahwin dengan Bangla, makanya saya diam gitu kan. Saya fikir dia tengah cakap dengan orang sebelah kan, sebab ada salah satu ibu-ibu dekat sebelah tu kan. Saya fikir kan tengah cakap dengan orang tu kan, makanya saya diam. Tapi dia marah ya guys. Dia keprak meja dengan buku nikah saya tu, keprak gitu. Terus kenapa kamu diam? Aku ni lagi ngomong sama kamu, kenapa kamu diam gitu ya guys. Dia cakap gitu dengan saya. Dia cakap, ya jawablah pertanyaan saya, dia cakap gitu. Lepas tu saya jawablah, saya diam lah pak, sebab saya bukan kahwin dengan orang Bangla, saya kahwin dengan orang Malaysia. Cuba bapak buka buku nikah saya cakap macam tu. Tapi dia marah langsung ya? Marahlah, dia marah. Katanya saya tu menjawab lah gini-gini, marah. Terus langsung saya dialihkan ke atau dihalau, suruh pergi ke kaunter sebelah ya guys. Pergilah ke kaunter sebelah tu. Tentulah dia diam ya guys ya. Dia tidak berbicara karena dia tidak merasa menikah dengan Bangla, melainkan dia menikah dengan orang Melayu di Malaysia. Tapi sudah dikasih tahu pun dia marah lagi guys ya. Marah pula, dikasih tahu yang betul dia pula yang marah ya. Oke, pergi kaunter seterusnya. Jangan dengan saya, malas aku layan dengan kau. Dia cakap macam tu ya guys. Dia cakap macam tu. Okey, saya cakap macam tu lah kan. Terus akhirnya saya pindah ke kaunter sebelah yang ditangani ibu-ibu tadi tu. Dan suami saya datang sebab dia nampak dari situ, dari tempat duduk tu nampak saya dikertak gitu kan. Akhirnya suami saya datang. Kenapa ni? Dia cakap, apa masalah? Suami cakap macam tu. Terus si ibu-ibu itu cakap, minta maaf ya pak, ini ada masalah kecil gitu. Dia cakap gitu. Tapi kenapa sampai bentak-bentak? Si suami cakap macam tu. Terus ada lelaki itu, dia tengok buku nikah saya, bukannya minta maaf ya guys ya, tapi tidak, dia tak minta maaf langsung buku nikah saya dengan borang tu dialihkan dengan ibu-ibu itu yang menangani saya tu, dan langsung belah gitu je.
Jadi dia tak minta maaf, tak dia apa. Terus akhirnya suami saya duduk sekali dengan saya situ, dia tak tinggalkan saya. Dia tak tinggalkan saya, duduk sekali dengan situ. Lepas tu selesailah. Terus langsung mau balik tu dah siap, baru ibu-ibu tu minta maaf lagi. Minta maaf sekali lagi, minta maaf ya bapa, ibu, dia cakapnya tu. Oh, enggak apa-apa. Saya cakap macam tu lah kan. Sebab yang salah tu bukan ibu-ibu itu, tapi si staf lelaki itu gitu. Tapi kenapa dia tak minta maaf gitu ya guys ya. Jadi kenapa ya guys ya, kenapa kalau dia ada masalah dengan orang lain janganlah dilampiaskan dengan ini kan. Mungkin saya rasa mungkin dia penat ataupun pening, sebab ramai sangat masa tu kan, ramai Tak sangat. boleh, Tapi janganlah harus sampai marah-marah profesional gitu. ya. Yang saya tahu bekerja dengan yang melibatkan dengan negara itu kan, orangnya itu harus sopan kan, harus sopan, harus beradab kan. Jadi apalah, saya tak tahu nak cakap apa ya guys ya. Ternyata rupa-rupanya itu bukan saya je yang punya masalah dengan staff-staff macam tu ya guys ya. Rupanya banyak ya guys ya. Saya tengok scroll TikTok ramai yang mengeluh dengan pekerja-pekerja KPRI yang ada di Malaysia itu ya guys ya. Memang tak semua buruk ya guys ya, tak semua perangai buruk macam tu kan. Tapi kan sepatutnya sebagai pegawai kedutaan itu kan sepatutnya bercakaplah elok. Memang saya tahu di Malaysia ramai perempuan Indonesia yang berpacaran atau berkahwin dengan Bangla itu memang ramai, tapi tak semua ya guys ya, tak semua. Jadi tak semua perempuan Indonesia itu jahat di Malaysia ya guys ya. Tak semua perempuan yang ada di Malaysia itu jahat itu, tak semua. Jangan salah. Jadi memang betul ada segelintir orang Indonesia yang berpacaran dengan Bangla ataupun yang berkahwin, apalagi yang baru-baru ini yang kantoi maid pembantu rumah Indonesia tu kan, yang pembantu rumah Indonesia yang bekerja dengan dokter tu kan, yang ketahuan bawa masuk lelaki Bangla itu kan, sampai heboh itu kan. Itu pun ada, memang betul. Tapi tak semua ya guys ya, tak semua perempuan Indonesia teruk macam tu ya guys ya, tak semua. Jadi tak semua. Jadi macam ni ya guys ya. Ada yang komen waktu itu dengan saya, katanya angkara kejadian itu, jadi perempuan-perempuan Indonesia yang kerja di Malaysia itu satu Malaysia itu terdampak, jadi kena gitu. Padahal yang kena satu, jadi yang orang lain pun kena juga gitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tak semua orang Indonesia, perempuan Indonesia yang kerja di Malaysia itu jahat-jahat gitu ya guys ya. Tak semua gitu ya guys ya. Jadi tolonglah untuk staf-staf KPRI itu bersikaplah dengan yang baik, bersopan santun, layani orang-orang tu dengan baik gitu ya guys ya. Janganlah suka panas, kalaupun tengah panas ataupun tengah marah, janganlah sampai macam tu kan. Nasib baik ni tahun 2011 belum ada viral sampai ke TikTok apa. Cuba kalau saya zaman moden dah ada TikTok, saya dah ambil video dah habis gitu, ya. kan. Tapi tak apalah, saya tak nak sebutlah namanya siapa, saya pun dah lupa kan, orangnya macam mana pun saya lupa, cuman sekitar umur 30-an gitu ya guys ya. Jadi menurut saya tolong jagalah. Kalaupun macam ni lah, contoh macam yang bergaduh dengan si akak cantung pisang tu kan, itu kan kalau buat live kan selalunya disenggol itu kan, si sampai fitnah akak itu kan, sampai fitnah apa kan. Sepatutnya kalau pekerja KPRI itu dia membahas tentang kedutaan, siapa yang nak buat permit lah, siapa yang nak sambung lah, inilah itu, siapa yang nak buat surat nak balik Indonesia lah kan gitu. Bukan yang live-nya yang live apa yang tak baik gitu kan, tak elok macam tu gitu. Itulah pesan saya. Semoga lah selepas viralnya si akak cantung pisang yang sampai buat report tu, harap-harap ke depannya tu lebih berhati-hatilah kalau nak bercakap gitu. Itulah sharing saya ya guys ya, itu sharing saya, dan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa ya guys. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi, ternyata sangat mengejutkan ya guys ya. Setelah kasus atau permasalahan Kak Jantung Pisang ini mencuat ke muka publik dan telah melaporkan salah satu staf KBRI yang ada di Malaysia ini guys ya ke polis karena tingkahnya yang membuat tersinggung hati Kak Jantung Pisang ini guys ya. Rupanya masalah-masalah lainnya bermunculan ya. Nah, ternyata ini bukan Kak Jantung Pisang saja yang mengalami. Ternyata ada banyak lagi orang-orang yang mengalaminya sebelum kejadian Kak Jantung Pisang ini viral ya guys ya. Rupanya setelah viral Kak Jantung Pisang ini, mencuaplah banyak orang yang telah dikecewakan oleh mungkin staf yang ada di KBRI ya guys ya. Tapi
yang menjadi tanda tanya saya guys ya, apa hak dia untuk mengatakan hal demikian? Dia marah kepada orang Indonesia ini dan bukan hanya sampai di situ. Dia memukul meja dan mengatakan, mengapa kamu mau menikah dengan Bangla, dengan orang yang ada di Malaysia? Sebenarnya menjadi tanda tanya saya guys ya, apakah sehina itu seseorang menikah dengan orang Malaysia? Sebegitu hinakah? Jadi permasalahannya itu adalah mau siapapun jodohnya, mau dimanapun jodohnya, yang menentukan jodoh itu adalah Yang Maha Kuasa, bukanlah staf dari KBRI ini. Mungkin dia bolehlah bertanya, tapi tidak dengan nada yang seperti itu. Bertanyalah dengan adab yang baik, dengan cara yang benar, sesuai dengan SOP atau standar operasional yang telah ditetapkan. Ya, melayani dengan baik. Ya, di Indonesia kita juga mengutamakan pelayanan dengan baik. Mengapa kok tiba di Malaysia kok seperti itu? Tapi entahlah guys ya, karena di tahun 2011 kejadiannya, sekarang mungkin sudah berubah, tapi ada juga kasus yang sama ya guys ya. Itu buktinya Kak Jantung Pisang telah mereport ya saat ini. Saya nggak tahu bagaimana perkembangan kasusnya. Dan karena viralnya Kak Jantung Pisang ini ya guys ya, banyak lagi orang yang mengangkat ya hal yang sama, hal yang serupa yang telah menimpa dirinya selama ini guys ya. Mungkin sudah lama kejadiannya, mungkin 5 hingga 6 tahun yang lalu, tapi dia diam saja guys. Sabar, tenang ya, tidak melakukan hal apapun, mungkin dia takut untuk berbicara, tapi setelah Kak Jantung Pisang ini viral, dia baru mulai berani ya mengatakan unek-uneknya, mengatakan kejadian yang telah dia alami, bahkan sampai dibentak-bentak oleh staf KBRI yang ada di sana guys ya. Terbukti Kak Yani ini guys ya, dia mengatakan bahwa dia dibentak-bentak, bahkan sampai memukul meja dengan sangat kuat. Saya berbicara dengan kamu, mengapa kamu diam saja? Mengapa kamu menikah dengan Bangla? Kamu adalah orang Indonesia, mengapa kamu nikah dengan Bangla? Dan ini adalah salah satu, bukan orang Malaysia, bukan orang Indonesia ya guys ya, tapi ini tidak mencerminkan adab orang Timur. Entah bagaimana nasibnya sekarang, saya tidak tahu. Intinya, kalau kita ingin bekerja, apalagi di dalam pelayanan ya guys ya, ini pun antar negara, negara Indonesia, Malaysia, janganlah bikin hal yang tidak wajar, hal yang tidak baik. Ini kan tentu akan sangat memalukan negara, karena kita membawa atau mewakili negara Indonesia guys ya. Jadi kasihlah cerminan yang baik-baik ya, perilaku yang baik, layanilah dengan baik ya guys ya, maka negara kita akan dinilai orang itu sangat baik ya. Dan mohon maaf sekali lagi guys ya, ini bukanlah kesalahan KBRI-nya, tapi melainkan adalah staf yang ada di dalamnya. Intinya ini adalah individu perorangannya guys ya. Jadi mungkin bagi teman-teman ya yang telah menyaksikan banyak kasus atau banyak case yang seperti ini, termasuk juga Jantung Pisang dan juga Kak Yani yang telah mengalami hal demikian ya, jangan pula lah Anda menyalahkan KBRI-nya, tapi memang ini adalah perilaku staf yang ada di sana guys ya, individu dari perorangannya. Karena memang kalau KBRI ini kan menjalin satu hubungan diplomasi yang baik ya antara kedua negara, dari segi bisnis ya, terutama dari segi tenaga kerja ya, dan lain-lainnya guys ya. Banyak hubungan erat kerjasama kita antara Malaysia dan Indonesia itu selalu terjaga, terlalu harmonis dengan sangat baik hingga hari ini ya guys ya. Jadi apapun itu kesalahan oknum ya, janganlah dibawa-bawa negara lah, KBRI lah, karena individu tetaplah individu. Itu adalah perilaku pribadinya yang mungkin ada banyak tekanan yang dia alami ya. Semoga kasus ini tidak terjadi lagi guys ya, sesuai dengan yang setelah dilalui ini ya, karena udah ada lapor polisi, tentu mereka ini agar lebih waspada lagi, agar lebih bekerja ekstra ya guys ya, untuk melayani orang-orang yang ada di Malaysia saat ini, seperti itu ya guys ya. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.